أيا نازها عني ومسكن الحاشا أجيب من ملك اللان نواهي نداؤه أجيب من تولاه الحوافيك وامضي فيه أجيب من تولاه الحوافيك وامضي فيه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang penuh berkah ini di kediaman Gus Samsudin, suasana menjadi gempar ketika seorang tamu yang dulunya dikenal sebagai musuhnya tiba-tiba hadir. Tamu tersebut adalah Ki Suroto dan Ki Kuncoro yang kini lebih akrab dipanggil Kang Adam. Meskipun mereka berdua pernah terlibat dalam perseteruan dengan Gus Samsudin, alhamdulillah, kedatangan mereka kali ini bukanlah untuk menantang atau memperdebatkan sesuatu, melainkan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Sungguh luar biasa bagaimana perjalanan hidup membawa mereka berdua untuk kembali ke pangkuan Gus Samsudin. Dalam kunjungan ini, Ki Suroto dan Kang Adam ingin mengungkapkan rasa syukur mereka atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan oleh Gus Samsudin. Mereka menyadari bahwa banyak pelajaran berharga yang telah mereka peroleh dari beliau, yang membantu mereka dalam proses introspeksi dan perbaikan diri. Kedua sosok ini yang dulunya pernah berseteru, kini datang dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka ingin menyampaikan bahwa berkat bimbingan Gus Samsudin, mereka telah menemukan jalan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermakna. Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Gus Samsudin menerima mereka dengan tangan terbuka, menunjukkan bahwa kasih sayang dan pengertian selalu bisa menyatukan hati yang pernah terpisah. Semoga momen berharga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Perubahan dan perbaikan diri selalu bisa terjadi, asalkan kita mau membuka hati dan menerima nasihat dari orang-orang yang lebih bijak. Ya. Karena kalau itu saya terus sudah sholat malam ya nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Masuk ya ibarat. Kalau ikut saya yang penting ya sholat malam itu ya itu lah ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau lagi. Iya piye tau ya. Rambutmu kayak Pak. kali kayak ngono. Alhamdulillah kalau pengen jenengan seneng ini. Peluk saya lagi di bawah peluk lagi. Saya lo. Bapak tenang. Aku buat tunjang. Sehat. Alhamdulillah Pak. Kita tahu moro penjara ini waktu penjara itu kan jawab Kalau sayang kali jenengan. sayang mau santet tapi ya begitu. Darumiyin Bah. Sanika mboten kula sak menika pun aktif kalih panjenenganipun pokoke. Iya, pas aku ning penjara awak umur ya. Nggih.
mulai siang ngantos malam ten mriku kula. Katemi. Nggih, garwa kula. Gus, Oh, bojomu. Nggih. Mbak bojo. Nggih, kula rabi pun alhamdulillah saknika pun tobat, Bah. Rapi tenanan apa rapian? Rabi estu, Bah. Endi surat nikahe? Ten griya ono. Iso gawa, aku pengen roh. Nggih. Nggih, Bah. Benjing kula beto ten jenengan. Rapian. Nggih mboten purun tobat, kula janjeni kula rabi, alhamdulillah katemi menika sampun tobat kula rabi estu menapa nderene dawuh jenengan kula Jadi kan nuruti dawuhe Gusti. Kan tobat sedaya terus dinikahkan. Tak Nah ini rabi sudah san- dilaksanakan. Yang penting aja tukar pasangan. Mboten, Bah, mboten. Nusun pasangan. Tuh, sebabnya saiki iki akeh sing salah paham kayak di karepmu iki. Nggih. Sing salah paham. Terus memahami Islam kuwi ya kudu kafah, kudu menyeluruh aja mung separuh-separuh. Nggih. Nggih, Termasuk ya dari segi kehidupan pun belajar hikmah itu pun juga harus menyeluruh, jangan setengah-setengah. Nggih. Ya, dimaksud ilmu hikmah itu ilmu kebijaksanaan. Ilmu hikmah itu mengambil pelajaran dari setiap kejadian, sebab setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Nggih. Setiap musibah itu pasti ada barokah. Nggih, Pak. Jadi jangan buru-buru kalau ada kejadian itu mengambil kesimpulan, sing tenang dulu, Nggih. dipahami dulu, dirasakan dulu. Kayak contoh, namanya orang berumah tangga itu pasti banyak masalah. Nggih, Pak. Malah semakin istri cewek itu semakin membawa barokah. Nggih. Bahkan kiai-kiai yang keramat itu kebanyakan karena istrinya itu cerewet, itu barokah. Jadi kalau kita menerima kekurangan istri kita, itu yang membawa barokah untuk diri kita kalau ikhlas. Nggih. Makanya atur Gus Baha itu satu, setiap apapun yang Allah berikan, ketika kita ikhlas itu pasti membawa kebaikan. Kuncinya ya cuma satu, ikhlas itu saja. Nggih, Pak. Kalau atabasan dia, kalau kita ridha dengan apa yang Allah berikan, ya kita mendapatkan ridha Allah. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas, contohnya punya istri yang rewel, ya kita akan tersiksa dan mungkin sengsara, bahkan bisa-bisa kita malah mengambil jalan yang sesat. Contoh, istri yang sayang, tentu istri sayang perhatian. Kamu dek mana, lagi apa, sama siapa, keadaan bagaimana, kan pasti begitu. Nggih. Kalau kita menerima dengan ikhlas, kalau kita benar-benar sayang, kita senang diperhatikan. Tapi ada nggak orang kalau diperhatikan itu malah marah-marah? Teko ai, kenyih, marah uang mumet lah kan? Ya, memang hatinya itu nggak didadekne segoro. Makanya penting atur apa pula di katri. Nanti kudu dadi segoro, kudu jembar. Ora entuk gampang goyang. Sing goyang ki apa hawa nafsu. Sebab kesusu, sak karepe dhewe, sak senenge dhewe. Ora ngerti liyane. Lawamah supiahnya, keinginannya ndak bisa dia kendali. Nggak apa-apa punya keinginan. Itu sangat baik orang punya keinginan. Namanya nafsu supiah. Keinginan tuh nggak apa-apa. Bahkan amarah itu pun juga nggak masalah, itu manusiawi. Yang nggak boleh itu, katakan Nabi, bukan marahnya, tapi ketika marah kamu ngomong jelek itu yang nggak boleh. Kalau marahnya itu manusiawi, boleh, seperti kamu lapar, haus, ngantuk, itu manusiawi. Punya keinginan itu nggak masalah. Yang penting ketika marah kamu nggak mengeluarkan kata-kata yang jelek. Nggih, Pak. Yang kedua, yang penting ketika kamu marah itu nggak melakukan perbuatan yang jelek, itu malah jihad. Kamu dimarahin istri, kamu bisa tenang, bisa tambah sayang, atau kamu senyum-senyum aja, atau kamu malah merayu, itu bagus sekali. Jihad itu. Nggih. Banyak orang hidupnya mulia,
perkataannya sabdo tadi apa, ketika marah dia tenang, dia senang. Terus sampean ngertine aku kan ya seolah-olah aku ki kiai toh, seolah-olah kayak guru toh. Urung rek oleh aku ning kamar. Arep bojoku digetak ya. Digetak ya, masalah piye masalah waktu. Yang aku ora tau mbok kancani, sewengi mbok tekandani kalian mbok keloni mung setengah jam, mbok tinggal neh ning alas, mbok tinggal neh ning guwa, mbok tinggal terima tamu. Waktu ning aku ndi lho ngono kuwi. Aku masamu digetak ya. Sing tenang-tenang ae lek kula. Mergo kabeh nek ilmune. Kabeh main ilmu. Ya kudu ngerti ya, ilmu itu kudu roh panggonane. Aja sampai iki sing dimaksud nafsu mutmainnah. Aja sampai kowe pas oleh barang apik utawa kowe nglakoni apik terus kowe ngerasa paling apik iki sing gak oleh. Nggih. Kowe akeh sing tekon lho. Mutmainnah kan nafsu apik ibadah, nyapa kok salah. Nglakoni apik kuwi apik tapi ngerasa apik kuwi ngerasa paling apik kuwi mboten apik. ora apik. Wis salat oleh tapi aja ngerasa luwih apik timbang wong sing wis kowe ngenyek wong sing gak salat. Ana wong maksiat kowe muring-muring mbok kamplengi mbok ndangi ya kowe iso di untuk tanggung jawab gitu. Ngandani sing apik ora usah. Nggih. Nggih, Pak. Lah saiki wis tobat ya alhamdulillah. Nggih. Tapi engko tak bukani sik yo. Gila. Ya kabeh iki butuh pembuktian. Pembuktian itu ya ada perbuatan itu yang paling. Wis betul Rom, katamu. Suami kaping pira? Ping pira yang sayangku ping pira suwengi. Kok ya bae. Minggu sekali berpisah. Wah, ngene kurang jes ya ta. Wis kok ngobrol karo aku. Nggih. Lu ngombe madu ben tambah jes. Nggih, Pak. Lagi si tak ini si siapa lagi? Si Adam wa Hawa. Nggih. Itu. Ya. Ini ceritanya kok sing musuh aku kabeh gondrong to. Ora wis baron, ora Kuncoro, ora Surata kan rambutnya gondrong kabeh iki piye ta iki. Iki wong ra roh dikira rambut palsu ya. Bah, jam. Piye jam sehat jam? Alhamdulillah, Mbak. Ya, alhamdulillah. Mbak, gimana kabarnya? Iya sehat ini guys. Ini guys balik ke penjara wis saiki tenang-tenang aja. Tinggal santai ini aja. Alhamdulillah. Wis rampung, Mbak. Wis rampung urusannya. Iya, insyaallah. Amin. Insyaallah itu enggak nyaris. Sampai doakan ya. Amin, Mbak. Piye keadaan sehat? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah bisa. Bojo burung. Burung, Mbak. Kalah sama Mbak Surata. Ya, keendang bojo. Amin. Keendang bojo. Mulianya orang itu kalau punya istri. Kenapa? Karena kalau punya istri itu ada yang memuliakan. Mulianya seorang laki-laki itu kalau punya istri. Karena kalau punya istri nanti ada yang memuliakan. Nah, hakikatnya kalau kita memuliakan orang, kita juga akan mulia. Ya nambahnya kesabaran. Di bojo ya kudu sabar. Mergo dunia iki ya oh, lalu dilakoni nek wis ya biasa. Karena itu terlalu susah kalau dunia ini. Dunia iki ya oh, apapun itu. Dulu saya sebelum terkenal ya, wong terkenal piye ya. Pesan terkenal biasa aja. Dewe di bojo punya istri ya kayaknya belum dinikahi ya beh mantep era teko ali
Pesan wis terapi ya dijati malah kon luar negeri. Piye ngono ya. Itu nih malah. Lah wis biasa. Biasa. Udah doanya aja mbak, mudah-mudahan. Istiqomah. Ini Mudah-mudahan istiqomah. istiqomah. Terus bisa konsisten ibadah bisa lebih ditingkatkan lagi. Terutama ya sholat malam nih. Gue tak mandeni ya, mandi. Iya mbak. Harus Suranto ya mandeni yang loro ya. Nek kata mirawani aku lah meter. Mandi dewi. Ini ceritanya sampai di sini. Kemarin kan sebenarnya emang mau kesini mbak, pas dengar abah mau keluar itu kan, aku sebenarnya mau kesini. Cuman kemarin itu karena masih ada tirakatan yang belum beres. Tak kira kan puasa itu cuma seminggu. Ternyata berseminggu masih ada lanjutannya 21 hari. Nanti tirakat buat nyantet saya. Enggak pak. Enggak ya. Alhamdulillah wis tobat belajar baik sedikit-sedikit mbak. Sekarang tempat tinggal di mana? Sekarang di kaki Gunung Pangrango mbak. Di Padepokan. Nggih, di Padepokan. Kaki gunung. Tempatnya gurumu. Nggih. Sana tempat kalau buat puasa buat tirakat mendukung ya pak. Mirip sama di Gunung Lawu. Padepokan ya pak. Alhamdulillah kemarin udah beres, jadi langsung meluncur ke sini. Kangen sama abah. Ini 3 serangkai ini. Adalah Surata, Kuncoro, sama Aron. Jajal nanti dibuktikan 3-3-nya bahwa kita bawa ke ini 3 serangkai ini. Adalah Surata, Kuncoro, sama Aron. Jajal nanti dibuktikan 3-3-nya bahwa kita bawa ke gunung Puncak ini, sorry loh. Enggak lah, nanti malam bertiga wis kita ke gunung ya. Kita ke gunung nanti bertiga. Yang penting sambung silaturahmi. Ada banyak hikmah di balik musibah. Mungkin kalau enggak saya bertobat, mungkin sampean berempat ini masih ada lagi sebenarnya. Mbah Jan sama itu yang membuat saya di penjara itu siapa sih? Suara itu. Itu gimana kabarnya Suara itu? Ya deh. Belum ada kabar. Tapi yang jelas kayak gini loh. Hanya saya minta itu kalau melihat tontonan saya itu aja mung tontonan itu, tapi juga tuntunannya gitu loh. Aja mung gelut-gelut itu, aja mung ilmu-ilmuan itu hiburan. Yang penting itu tuntunan itu. Perlu untuk jenengan semua ketahui bahwa yang paling penting itu tuntunan. Contoh, ketika saya dulu didolimi sama Mbah Suroto, sama Kuncoro, sama Gus Barat, pernah saya membalas keburukan? Tidak pernah. Nggak pernah toh. Saya selalu senyum-senyum aja, malah kadang-kadang tak buat bercanda, tak ledekin aja. Kalau diganggu mereka, ini tuh. Kalau kita baik sama orang yang nggak baik sama kita, Allah itu pasti nolong kita. Dan pasti nanti sesuatu hal yang dilakukan dari hati itu akan sampai ke hati. Buktinya sekarang mereka semua ya baik sama saya. Jadi kamu berbuat baik itu jangan hanya karena orang lain. Contoh, aku baik tergantung suamiku. Suamiku baik, aku ya baik. Kan ada yang seperti itu. Aku baik sama tetangga ya tergantung mereka.
Bahkan ada kata-kata, saya akan baik sama orang kalau orang itu baik sama saya. Ini berarti kamu nggak baik. Kamu baik itu hanya karena orang, bukan karena Allah. Ini tambah masalah kayak gitu. Kayak Surato itu masih perlu dimandani, karena amarahnya masih kelihatan sekali. Ini karo bojone ya sering-sering nesuan. Nah ini sebenarnya nafsu amarah ini harus dikendalikan. Ini khodame jalanan ya. Ya harus pokoknya intinya nanti dikukum dulu Surato ini. Belum merata tak kukum toh. Nanti Surato ini hukum saya kita buktikan ya ta. Yang jelas untuk meredam nafsu amarah ini perlu untuk diredam, dikendalikan, karena nafsu ini nggak bisa dihilangkan. Selama orang itu hidup, maka orang itu masih akan punya hawa nafsu. Kalau hilang hawa nafsunya, hilang manusianya. Contoh, manusia dihilangkan nafsu lawamahnya. Apa bisa manusia nggak makan? Lawamah itu nafsu makan, kan nggak mungkin bisa. Tapi bisa dikendalikan bahwa hidup itu bukan hanya untuk makan, tapi makan untuk hidup. Itu memang kita butuh tidur, tapi bukan hidup untuk tidur. Ya tidur hanya kalau saya sekedar untuk sebagai memenuhi hak tubuh saya itu saja. Hanya malam saya nggak pernah tidur. Kata niku, wow, ini yang pertama Surato ini nafsu amarahnya dulu dikendalikan. Dengan cara bagaimana direndam? Kalau Gus Baron ini bagaimana? Supiahnya harus, nafsu supiahnya harus dikendalikan biar nggak bingungan. Orang kalau supiahnya itu masih yang mengendalikan batiniahnya itu masih gampang bingung dengan kehidupan. Bingung begini, bingung begitu, mau apa, mau kemana, apa tujuannya nggak tahu, karena masih terkungkung oleh hawa nafsu, oleh keinginan tadi. Boleh punya keinginan, tetapi ingat semua yang kamu kerjakan, yang kamu dapatkan sekarang ini yang dijalankan oleh Allah. Jadi ini ibadah, hidup itu ibadah. Hidup itu hakikatnya ibadah, karena murid itu artinya adalah hu Allah itu sendiri. Hu itu ya sholat itu menyaksikan, yang penting nggak baper ada. Kayaknya kata otenan, ojo nesuan, ojo baperan itu kata makrifat. Kalau tahu, kalau nggak tahu ya apa-apa. Dan kalau adab ini dikendalikan, mutmainah. Karena seseorang semakin mendekat itu ujiannya semakin berat. Kamu kalau belum di umur 30 sampai 35 atau kamu menjalani ilmu hikmah, kalau kamu belum dijatuhkan oleh Tuhan, kamu belum benar-benar merasa hina, belum merasa nggak bisa apa-apa, kamu nggak akan bisa mengenal Tuhanmu. Makanya orang belajar ilmu hikmah itu ujiannya pertama harta, yang kedua wanita, yang ketiga akan diuji dihina semua manusia. Kalau kamu segini belajar ilmu hikmah, belum di penjara, belum diceraikan sama istrimu, belum diusir sama istrimu, belum diusir, dihina masyarakat, diatakan sesat, kamu itu belum dikeplak dengan pangeran, berarti kamu itu belum jadi gitu. Baru ditingkatkan lagi tirakatnya. Hanya orang tirakat itu pasti ada ujiannya. Yang biasanya nggak tidur sampai jam 12, jam 1, jam 2, nyantai, bisa nonton TV, nonton YouTube, ngobrol sama istri. Ketika kamu tirakat jam 10 ya serakbat matamu, itu namanya tirakat. Kamu biasanya nggak kumpul sama istri sebulan, 2 bulan, 1 minggu biasa. Bila kamu tirakat baru 2 hari istrimu ngerengek jalur dikeloni. Seperti itu ujiannya akan selalu ada. Kamu kalau nggak puasa kadang jam 9 gitu, jam 10 sampai jam 12 sampai jam 1 nggak makan ya biasa aja. Dan kamu puasa jam 8 nih kuyaku di petangnya luwe, ngenteni suara. Itu orang tirakat tuh begitu.
Namanya tirakat itu malah semakin melekat. Hati-hati, dihilangkan melekatnya itu loh, kepiahmu itu loh, ditekan keinginanmu. Guys, nanti malam ikut sama saya ke gunung, ikut saya ke gunung. Ya alhamdulillah sekarang sampai bertiga sudah. Ya semoga benar-benar dari dalam hati. Ya, soalnya butuh pembuktian. Nanti tak suruh naik kelapa, terus tak suruh jatuh. Itu. Tapi pohon kelapa ini dek, meter aja. Ora, maksudnya diajak neng gunung ki dan gunung. Makanya saya bikin pondok di atas gunung. Ini maksudnya band gunung. Di tirakatan yang dua gunung ini band gunung. Ini kata ini ya perlu dirukyasi lagi. Lagi. Lah orang dirukyah aku orang bener harus yang mana? Mergo apa? Mergo ya cek kalah karena nafsu nih. Gue lah tak bongkar cita-cita malah repot itu. Sebenarnya ben bojomu iki meneh piye anu to ya kudune awakmu bener sik. Nggih, Bang. Sebab wong wedok ki ya perlu ditirakati. Mergo wong wedok ki lebih banyak menggunakan perasaan daripada pikiran. Dan kita ini laki-laki harus menggunakan pikiran kita. Pikiran itu akan berantakan kalau enggak dengan hati. Balik mana pangkat? Kamu nggak ada istri ya bingung, ada istri kamu ya bingung. Sebab istri itu akan menginginkan ini dan itu. Kalikan Nabi Adam coba makan buah huldi. Caranya setan lewat siapa? Wanita. Ada satu pasukan anak kesayangan setan. Itu kalau kita itu sudah mampu melawan nafsu lawamah, supiyah, amarah, bahkan mutmainah, akan ada satu yang ini jarang sekali orang bisa melewatinya, kecuali orang itu sudah benar-benar mengendalikan hawa nafsunya. Itu lewatnya apa? Wanita. Ada seorang syekh namanya Syekh Barsiso. Orang ini walinya wali. Orang ini saktinya luar biasa. Bahkan Raja Jin saja dibanting sama Syekh Barsiso. Siang puasa, malamnya zikir. Itu kalahnya sama siapa? Wanita. Setan itu menggoda itu paling berat itu lewatnya wanita. Jebol akhirnya yang disembah setan. Padahal dia itu sudah beribadah selama 70 tahun. Ada riwayat juga yang mengatakan 100 tahun ibadah terus. Jebolnya sama siapa? Wanita. Loh, kamu sama wanita kalau tidak bisa mengimami, wah, tarik ke neraka kamu. Tapi kalau kamu bisa membimbing, wah, menarikmu ke surga. Loh, wanita itu yang paling kamu inginkan, dan wanita itu banyak keinginannya. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan itu, wah, bahaya kan. Dan wanita itu paling sulit bersyukur kalau tidak dibarengi dengan iman. Biar bujuk salah satu cerita. Hati-hati nih, nanti malam ikut sama saya ke gua. Tapi nanti mandikan dulu di depan sini, ya. Yang penting itu dikendalikan nafsunya. Jadi sampai ditumpahi hawa nafsu, butuh iso numpai hawa nafsu. Keeling dunia ini adalah penjara untuk orang muslim. Dunia ini gak ada ngempet, bisa ngumbar hawa nafsu. Semakin awake dhewe iso ngempet, dunia malah semakin ngejar awake dhewe. Padha karo wong seksi malah didon-didon. Lho bahayane kan kuwi. Kayak semakin diempet iku malah semakin melekat. Tapi tenanan lah iki iso ngempet tenan ya awakmu kok metu cahayane. Bisa dadi jalan kehidupan jenengan. Sampeyan bertiga iki saiki tak. Tak usah pulang dulu. Ya sini dulu ya, enggak apa-apa.
sahabat sampean. Tapi kalau tobatnya nggak tenanan ya pasti pulang, karena nggak mungkin kuat dengan jalan hidup saya. Jalan hidup saya itu sangat sulit. RTW sing dulu demo saya tukang minum aja, kalau nggak benar-benar tobat beneran ya mungkin sudah lepas. Karena ujiannya bersama saya itu luar biasa. Wallahi demi Allah saya tidak berbohong. Berapa santri saya meninggal dunia karena nggak kuat ujiannya? Sudah berapa? Yang sudah ya Ustadz Ansori, wallahi demi Allah meninggal dunia. Terus kan siapa itu yang di Bogor apa di mana? Dia meninggal dunia. Iya toh? Pak Rahmat. Orang mana itu? Ya gitu, karena memang ikut sama saya itu, wow, Allah, ujiannya berat. Tapi akan penuh nikmat kalau kamu mau tirakat. Mana orang ikut saya kebanyakan ujiannya lah. Kalau nggak pertama dicaci sama orang, ya, yang kedua akan dihujat orang, ya, yang ketiga akan dihina orang, tapi yang keempat nanti kebalikannya juga gitu loh, yang saya bilang tadi itu loh. Semakin diempet nanti juga akhirnya ujiannya ada banyak yang ngasih uang, gitu, banyak yang suka. Kalau nggak kuat, kamu punya istri, kamu selingkuh, hancur rumah tanggamu. Selain itu juga nanti ujiannya harta, belum lagi wanita. Nggak kuat kamu celaka, hina, hati-hati. Sebab tirakat itu semua yang saya ijazahkan itu ada sanad. Agus ini 2 menit wong akeh ngelaku. Nyemplung sumur ya. Sampai wong wedok nyemplung sumur. Bayangno. Mungkin danan mbek Agus. Asli. Lah Agus itu ya dan takut tirakat tok. Itu kan jaranan lho, kemblok itu jaranan ya, mau kira orang. Lu tenanan, lu milo aku ini nggak sembarangan lu cah. Lek kowe ra kuat tirakat kowe bosok kowe. Makane sing tobat ya tobat sing tenanan. Salate mulai dijaga to. Wes tak delok salatmu iku ora gendah. Wong lek ora gendah salate, ya ora gendah uripe. Percaya ora percaya. Wes to. Lek wong pengen memperbaiki hidupnya, perbaiki dulu dari sholatnya. Lagi pasti iki, buktekno ae, enggak usah kakek cerita, ora usah. Buktek dia. Lek sholatku bener, uripku ya bener. Karo ya. Ya wis. Iki bocah telu kumpul saya. Tekokno hatimu ngobrol sik kono. Kuat ora gelem ora gelem ya tak tandani, lek ora gelem ya sak karepmu ya. Termasuk kok ya tak kon pati gede tenanan ora konten bukti ya wis.